Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah analisa struktur metode matriks akan mempresentasikan tugas kami. Baik, sebelumnya perkenalkan, di kelompok kami ada Akbar Saputra dengan akhiran NIM 092, lalu ada saya sendiri, Teneka Lasfera dengan akhiran NIM 097, lalu ada Stanley Thompson Tevanko dengan akhiran NIM 098. Baik, sebelumnya untuk soal dari penugasan ini sendiri, itu adalah sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan bebanan seperti terlihat pada gambar di sini. Lalu abaikan beban akibat berat sendiri, elemen struktur. Lalu F aksen C itu adalah 25 MPa. Lalu untuk elastisitasnya itu adalah 4700 dikali F aksen C pangkat setengah dalam satuan MPa. Kerjakanlah hal berikut ini itu untuk instruksinya, hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan metode kekakuan, lalu hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan software SAP 2000. Jadi untuk gambarnya sendiri, ini adalah sebuah portal dengan tinggi dari A ke B itu adalah 4 meter dan dari B ke C itu adalah 3,5 meter. Lalu dari A ke F itu ada 5 meter. Nah, portal ini terdapat eh, perletakan key 1 dengan besar beban 1000 Newton per meter, lalu di key 2 ada 850 Newton per meter. Ada perletakan pusat di sini H2 itu 100 kN dan di H1 ada 150 kN. Untuk dimensi dari batang AB ini adalah 25 cm kali 25 cm. Untuk batang BC itu ada 20 kali 20 dalam senti. Lalu untuk CD itu ada 20 kali 30 dalam senti. Untuk BE itu ada 20 kali 40 dalam senti. Lalu batang DE dan EF itu untuk dimensinya sama dengan batang CB dan BA. Nah, untuk penyelesaiannya itu tadi kan diberikan untuk modulus elastisitasnya itu adalah 4700 dikali F aksensinya itu 25, lalu pangkat setengah. Itu adalah 2,35 kali 10 pangkat 10 dalam satuan Newton per meter persegi. Nah, untuk gambar yang di sini ini adalah portal setelah baloknya diberi penamaan dan diberikan degree of freedom-nya. Karena ini portal, terdapat 3 DOF, yaitu ke sumbu horizontal, ke sumbu vertikal, lalu momen. Jadi di sini di setiap join ada 3 DOF. Untuk penamaannya sudah terlampir di sini, dan untuk near end dan far end-nya juga sudah ada. Lalu untuk menghitung matriks kekakuan masing-masing elemen, kita mulai dari batang 1. Pertama kita cari tahu dulu luas dari batang 1, karena tadi dimensinya adalah 25 cm kali 25 cm. Jadi untuk luasnya itu adalah 0,063 itu dalam satuan meter persegi. Lalu untuk panjangnya di sini itu 4 meter. Untuk inersia itu karena rumusnya 1/12 BH pangkat 3, jadi dapatkan 3,255 kali 10 pangkat min 4 ini dalam satuan meter pangkat 4. Lalu untuk lambda X1 dan lambda Y1 itu rumusnya var n dikurangi near n per panjang baloknya itu sendiri. Karena di sini untuk yang sumbu X itu dia tidak ada perubahan, jadi near n-nya 0 dan var n-nya juga 0, jadi untuk lambda X-nya itu 0. Sedangkan untuk di lambda Y karena near n-nya itu ada di 0 dan var n-nya ada di 4, maka var n dikurang near n itu 4 per L-nya 4, jadi untuk lambda Y-nya itu 1.
Nah, untuk portal itu rumusnya sebagai berikut. Jadi, untuk mencari rumus T-nya, T-nya itu matriks 6 kali 6 karena di sini ada 6 DOF. Lalu di sini lambda x1, lambda y1, lalu min lambda y1, lambda x1, lalu di sini ada 1 di matriks koordinat 3.3, dan di matriks koordinat 4.4 itu ada lambda x, 5.4 itu ada lambda y, lalu untuk di 4.5 itu ada min lambda y, lalu di 5.5 itu ada lambda x, dan di 6.6 itu ada 1. Maka dapatkan di sini itu 1, min 1, 1, 1, min 1, dan 1. Nah, T1 ini kita transposkan, jadi dapat untuk T1 transpos itu seperti yang ada di layar Anda. Nah, untuk mencari kekakuan batang dengan koordinat lokal, kita beri namanya K1 aksen. Jadi di sini itu rumusnya untuk di matriks koordinat 1.1 itu ada AE per L, di sini ada min AE per L, lalu di sini ada 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L kuadrat, 6 EI per L kuadrat, 4 EI per L. Lalu di sini itu rumusnya sama, cuma yang di sini minus AE per L, lalu di sini ini juga minus, di sini minus juga, di sini ini yang minus, ini yang minus, lalu di sini ini yang minus, dan ini yang minus. Jadi setelah dimasukkan tadi, A-nya sudah didapatkan, E-nya sudah kita dapatkan juga, L-nya juga kita sudah ketahui. Didapatkan untuk matriks kekakuan dengan matriks kekakuan batang dengan koordinat lokal itu sebagai berikut. Nah, di sini diberi nomor 13, 14, 15, 7, 8, 9 karena untuk nomor DOF yang ada di sini itu adalah 13, 14, 15, dan di sini ada 7, 8, dan 9. Nah, jadi didapatkan K1 itu T1 transpos dikali K1 aksen dikali T1. Ini didapatkan untuk batang 1. Nah, batang 1 itu nanti kita masukkan untuk matriks kekakuan struktur yang global. Nah, jadi karena tadi sudah diketahui 7, 8, 9, dan 3, 14, 15, untuk matriks kekakuan struktur global itu didapatkan sebagai berikut. Untuk batang 2, itu rumusnya sama. Prinsipnya sama, cuma di sini berbeda dimensi batangnya. Jadi untuk A-nya itu 0,04 meter persegi, panjangnya juga beda 3,5 meter. Untuk inersianya itu jadi 1,333 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Nah, untuk lambda X-nya di sini juga 0 karena kita lihat tidak ada perubahan ujung near end dan far end di sumbu horizontalnya, tapi di sumbu vertikalnya itu kita dapatkan untuk far end-nya dia itu ada 7,5 karena 4 ditambah 3,5, dan untuk near end-nya itu dia di B ini adalah 4. Jadi 7,5 min 4 itu 3,5. L-nya juga 3,5, jadi 3,5 per 3,5, untuk lambda Y-nya itu 1. Rumus untuk nyari T2 ini juga sama seperti tadi, T2 transposnya juga sama. Lalu untuk K2 aksennya sama, seperti tadi K2-nya itu jadi didapatkan seperti ini, seperti yang ada di layar. Nah, ini nanti dimasukkan lagi ke yang global. Untuk batang 3 itu dia karena dimensinya 20 kali 30, jadi untuk luas penampang di batang 3 itu adalah 0,06, satuannya itu meter persegi. Untuk panjangnya itu 5,
Lalu untuk momen inersianya itu 4,5 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Dan untuk lambda x-nya itu karena dia perpindahan dari near n-nya itu ada di 0 dan far n-nya itu ada di 5. Jadi ini untuk lambda x-nya itu 5 per 5 jadi 1. Dan untuk di lambda y, karena dia tidak ada perpindahan, dia itu untuk koordinatnya di near n itu 7,5 dan di far n-nya itu 7,5. Jadi di sini 0 per 5 itu 0. Jadi untuk lambda y di batang 3 itu adalah 0. Untuk mencari T3 dan T3 transpose ini sama seperti tadi di batang-batang sebelumnya. Untuk mencari kakauan batang koordinat lokal juga sama. Nah, setelah didapatkan koordinat lokalnya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini karena degree of freedom di sini itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan ke kekakuan struktur global. Jadi untuk K3 global itu dapatkan seperti ini. Untuk batang 4 mencari A-nya, itu karena ukurannya dia adalah 20 kali 40 cm. Jadi untuk luas penampangnya itu adalah 0,08 meter persegi. Lalu L-nya juga 5 meter, sama kayak batang 3. Untuk inersianya dapatkan 0,001 meter pangkat 4. Untuk mencari lambda x dan lambda y juga sama. Lambda x itu 1 karena di sini near n-nya 0, far n-nya 5 dan rumus lambda x itu adalah far n dikurang near n per L. Jadi di sini 5 per 5 itu 1. Untuk lambda y karena near n dan far n-nya tidak ada perubahan, jadi 4 min 4. Jadi untuk yang lambda y itu 0. Lalu untuk mencari T4 dan T4 transpose, rumusnya sama seperti batang-batang sebelumnya. Untuk koordinat lokalnya juga sama. Nah, di sini nomornya itu adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu karena di sini adalah joinnya itu di degree of freedom-nya 7, 8, 9, dan 10, 11, 12. Saya itu dapatkan matriks kekakuan struktur globalnya itu sebagai berikut. Untuk batang 5, itu dimensi penampangnya itu adalah 0,2 meter kali 0,2 meter, yaitu 20 cm kali 20 cm. Dapatkan 0,04 meter persegi. Untuk panjangnya 3,5. Untuk inersinya 1,333 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Untuk lambda x nya dia 0, untuk lambda y nya dia min 1 karena dia near n nya itu ada di 7,5 dan far n nya ada di 4. Jadi didapatkan lambda y nya itu min 1. Untuk mencari T5 dan T5 transpose ini rumusnya sama seperti sebelumnya. Untuk batang koordinat global itu juga sama rumusnya. Lalu di sini untuk penomorannya itu ada 4, 5, 6, 10, 11, 12. Itu karena di sini itu 4, 5, 6, 10, 11, 12 untuk penomoran degree of freedom-nya. Dan didapatkan matriks kekakuan struktur globalnya sebagai berikut. Untuk batang 6, itu karena di luas penampangnya itu 0,063 meter persegi. Untuk panjangnya dia 4 meter. Untuk I-nya dia 3,255 kali 10 pangkat min 4. Untuk lambda X nya dia 0 karena tidak ada perubahan di sumbu horizontal. Dan untuk lambda Y-nya itu min 1 karena dia ada perubahan 4 meter dari near n dan far n-nya terhadap sumbu Y. Dan didapatkan T6-nya itu rumusnya sama seperti pada batang-batang sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Untuk T6 transpose hasilnya seperti ini. Untuk matriks kekakuan batang koordinat lokal itu juga sama rumusnya dan didapatkan untuk kekakuan batang dengan koordinat lokal itu 10, 11, 12, 16, 17, 18 untuk penomorannya itu karena degree of freedom-nya yang ada di sini itu 10, 11, 12, 16, 17, dan 18. Untuk matriks kekakuan struktur global dari batang 6 itu didapatkan ini dia. Nah,
Kan tadi kita sudah mendapatkan matriks kekakuan batang lokal dan sudah diglobalkan. Jadi didapatkan untuk matriks kekakuan strukturnya secara general itu tinggal ditambah saja. Jadi untuk K itu kekakuan struktur itu sama dengan K1 itu kekakuan batang 1 ditambah K2 kekakuan batang 2 tambah K3 kekakuan di batang 3, K4 kekakuan di batang 4, K5 kekakuan di batang 5, K6 kekakuan di batang 6. Didapatkan kekuatan matriks kekakuan strukturnya adalah sebagai berikut. Baik, saya Akbar Saputra dengan akhiran NIM 092, izin melanjutkan perhitungan soal. Baik, kita lanjutkan dengan menghitung DK dan KIK. Di mana pertama kita akan menghitung gaya akibat beban Q1 pada batang 4, di mana Q1 adalah sebesar 850 Newton per meter dengan panjang batang 4 adalah sepanjang 5 meter, sehingga didapat M1 sebesar 1770,833 Newton meter dan D1 sebesar 2125 Newton, sehingga diberikan momen sebesar negatif 1770,833 Newton meter pada nomor 3 dan momen sebesar positif 1770,833 Newton meter pada nomor 6. Lalu beban sebesar negatif 2125 Newton pada nomor 2 dan nomor 5. Kemudian kita akan menghitung gaya akibat beban Q2 pada batang 3, di mana Q2 adalah sebesar 1000 Newton per meter dengan panjang batang 3 adalah sepanjang 5 meter, sehingga didapat M2 sebesar 2083,333 Newton meter dan D2 sebesar 2500 Newton, sehingga diberikan momen sebesar negatif 2083,333 Newton meter pada nomor 9 dan momen sebesar positif 2083,333 Newton meter pada nomor 12 dan juga beban sebesar negatif 2500 Newton pada nomor 8 dan nomor 11, sehingga akan didapat KIK sebagai berikut dengan diberi penomoran dari 1 sampai 12 dan juga diketahui juga DK sebagai berikut dengan diberi penomoran dari 13 sampai 18. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung DU dan QU, di mana Q sama dengan K kali D. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung K11, di mana K11 ini dapat dihitung menggunakan rumus submetrik sehingga didapat K11 sebagai berikut. Kemudian kita menghitung K21 juga dapat menggunakan rumus submetrik sehingga didapat K21 sebagai berikut. Kemudian kita akan menghitung DU, di mana DU ini adalah K11 inverse dikali K K, hingga DU ini didapat sebagai berikut dengan diberi penomoran dari 1 sampai 12. Kemudian kita menghitung QU, di mana QU ini adalah K21 dikali DU, sehingga didapat QU adalah sebagai berikut dengan diberi penomoran dari 13 sampai 18, sehingga didapat hasil sebagai berikut, di mana RAV adalah sebesar 166.498,128 Newton dan RAH sebesar 125.126,01 Newton, MA sebesar negatif 270.350,257 Newton meter, RFV sebesar negatif 157.248,128 Newton, RFH sebesar 124.873,99 Newton, dan MF sebesar negatif 270.244,105 Newton meter, sehingga akan didapat Q dan D sebagai berikut dari Q1 sampai Q18 dan D1 sampai D18, di mana D1 dan sampai D18 ini akan kita gunakan untuk mencari gaya pada batang yang diketahui dari batang 1 sampai batang 4. Kemudian kita lanjut untuk mencari gaya-gaya pada batang. Kita mulai dari batang 1, di mana batang 1 ini diketahui luasnya adalah sebesar 0,063 meter persegi dengan panjang 4 meter dan diketahui juga momen inersianya sebesar 3,255 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4 dengan lambda 1 sebesar 0 dan lambda Y1 sebesar 1. Ini adalah lambda X1 dan ini adalah lambda Y1. Kemudian kita menghitung K1 aksen dengan formula sebagai berikut, dan
didapat sebagai berikut, dan juga kita akan menghitung T1 dengan formula sebagai berikut dan didapat hasil sebagai berikut. Kemudian gaya-gaya pada batang satu dapat diketahui atau dihitung dengan cara itu K1 aksen dikali T1 dan juga kita kali dengan displacementnya, yaitu dari D13 sampai D15 dan juga dari D7 sampai D9, sehingga didapat gaya-gaya pada batang satu adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan pada batang 2, caranya juga sama seperti batang 1. Kita menghitung pertama K2 aksen, kemudian T2, dan kita kali juga K2 aksen dengan T2 dan juga displacementnya, sehingga didapat sebagai berikut. Untuk batang 3 sampai batang 4 juga sama seperti batang 1 dan batang 2, yaitu kita pertama mencari K aksennya, kemudian kita cari T-nya, kemudian kita kali K, T, dan displacementnya, sehingga didapat untuk batang 3 sebagai berikut. Untuk gaya-gaya batangnya, batang 4 juga sama langkahnya sebagai berikut dan didapat hasil sebagai berikut. Batang 5 juga sama langkah-langkahnya, didapat sebagai berikut gaya-gaya batangnya. Kemudian batang 6 juga sama untuk langkah-langkahnya, sehingga didapat gaya-gaya batangnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan untuk mengetahui bagaimana diagramnya berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan dengan metode Stifter Matrix di atas. Pertama kita akan menghitung dan mengetahui diagram aksialnya bagaimana. Pertama kita ke batang 1, di mana DA ini adalah kita dapat meninjaunya bisa dari kiri atau dari kanan, dan juga untuk nilainya kita dapat diambil dari nilai sudah kita dapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu nilai dari gaya-gaya per batangnya. Kemudian didapat sebagai berikut untuk batang 1, yaitu sebesar negatif 166.498,128 Newton, di mana ini bernilai positif yang berarti compression atau tekan. Untuk batang 2, 3, 4, 5, 6 juga dengan langkah yang sama, yaitu kita bisa menilainya, kemudian kita dapat mengambil nilainya dari hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan gaya-gaya per batang. Didapat diagram sebagai berikut, di mana pada batang 1, 2, 3, dan 4 itu bernilai negatif, yang berarti bekerja gaya tekan pada batang tersebut. Kemudian pada batang 5 dan 6 bernilai positif, sehingga pada batang tersebut bekerja gaya tarik. Kemudian lanjutkan dengan diagram geser. Seperti pada perhitungan untuk diagram aksial, sama kita juga dapat meninjaunya bisa dari kiri ataupun dari kanan, dengan nilainya kita dapat ambil dari perhitungan gaya-gaya batang sebelumnya, sehingga didapat sebagai berikut. Untuk batang 1 pada VA kita didapat nilai sebesar negatif 125.126,01 Newton. Untuk langkahnya untuk batang 2 sampai batang 6 juga sama seperti untuk langkah batang 1, dan didapat diagram sebagai berikut. Seluruhnya bernilai positif untuk bernilai negatif untuk soal ini, untuk diagram gesernya. Kemudian kita lanjutkan untuk diagram momen. Langkahnya juga sama seperti untuk menghitung atau mengetahui diagram aksial dan juga diagram geser, yaitu dengan meninjaunya bisa dari kiri ataupun kanan, dan juga kita akan mengambil nilai dari perhitungan gaya-gaya batang sebelumnya. Misal pada batang 1 MA didapat yaitu sebesar negatif 270.390,257 Nm. Untuk batang 2, batang 6 langkahnya juga sama, sehingga didapat hasil diagram momen sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan dengan hasil diagram berdasarkan perhitungan pada SAP. Untuk hasil diagramnya hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil diagram yang berdasarkan perhitungan pada MATCAD. Hasilnya selisihnya cukup tipis dan sangat mendekati. Ini untuk reaksinya, ini untuk diagram aksialnya, dan ini untuk diagram geser, dan ini untuk diagram momennya.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, saya Sen Thompson Tepankon dengan akhiran 098 akan menjelaskan tentang penugasan 4 menggunakan SAP 2000. Baik, sini di soalnya sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan pembelaan seperti terlihat pada gambar. Kebaikan beban akibat berat sendiri dengan struktur F aksen C-nya 25 MPa, EC-nya tuh 4700 kali F aksen C pangkat setengah. Itu didapat nanti EC-nya tuh 2,35 kali 10 pangkat 4. Nah, sekarang di subnya, di pertama-tama kita membuat new model, dan di sini di soalnya tuh kita akan pakai menggunakan KN, meter, dan C. Sudah, itu kita buat di grade sini. Nah, di jumlah X-nya itu ada 1, 2, ada 2. Ada 2, Y-nya tuh tidak ada, jadi kita isikan 1. Z-nya tuh ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Spacingnya ini di sini juga. Tuh, X-nya tuh harusnya dari 0, 0 ya. Oke. Jadi kita edit lagi di sini. Untuk X-nya tuh ada 2 kan. Ini dari jarak 0 dan 5. Terus Z-nya tuh ada di 0, 4, dan 7,5. Baik, oke. Jadi sudah seperti gambar. Sekarang kita akan mendefine lalu load patterns, dan self weight multiplier-nya kita isikan 0 karena di soal diabaikan. Modifier pattern. Oke. Lalu di sini gunakan struktur beton bertulang. Nah, jadi kita ke define, kita ke material, terus kita add new material, kita ganti regionnya ke user, material type-nya concrete karena beton, kita klik OK. Ini kita tulis saja concrete atau beton 25 MPa. Nah, di sini weight per unit volumenya tuh kita berikan saja. Lalu modulus elasticity-nya E-nya tadi, EC-nya tuh sebesar 2,35 kali 10⁴. Jadi 2 sama dengan 2, 3, 5, jadi sebesar 23.500. Lalu untuk specified concrete compressive strength-nya tuh efasiensinya tuh 25 MPa. Itu sudah tulis 25 MPa. Jadi dia akan mengonversi sendiri. Lalu kita klik OK saja. Oke, kita define lagi, kita ke section properties, kita ke frame section, add new property. Jadi kita menggunakan beton itu di soal berbentuk atau persegi 4.
Sini sudah ada ukuran-ukurannya. Ya, kita pilih yang ini, rectangular. Kita ini. Kita mulai dari portal bagian bawahnya, bagian sininya. Itu ukurannya 25 dikali 25. Kita ganti di kolom bawah. Materialnya kita ganti beton 25 MPa. Beton 25 MPa. Lalu kita bisa klik OK. Lalu kita ke section properties, kita ke frame section. Nanti yang kolom bawah itu dimensinya 25 cm. Dia akan mengkonversi sendiri. Kita bisa, materialnya sudah beton 25 MPa. Kita bisa klik OK. Lalu kita add new property lagi, sama seperti tadi. Kita buat balok sininya, balok bawah itu ukurannya 20 kali 40. Oke, materialnya kita ganti ke beton 25 MPa. Ini bisa klik OK lagi. Kita lakukan hal yang sama untuk balok atas dan kolom atasnya. Kolom atasnya itu ada ukurannya 20 kali 20 cm. Bisa klik OK lagi. Kita lakukan hal sama untuk balok atas. Itu ukurannya 20 kali 30. Karena kita ganti lagi. Oke. Ini sudah semua. Lalu yang pertama kita lakukan tuh menggambar. Di sini ada di toolbar di kiri ada garis ini draw frame or table. Kita bisa klik. Lalu di sininya sectionnya kita ganti, ini bisa kita ubah-ubah sesuai yang sudah tadi kita buat. Kita akan buat dari kolom bawahnya. Kolom bawah itu ada dari sini ke sini. Lalu escape, kita buat lagi dari sini ke sini. Lalu ada lagi dari kita buat balok bawahnya dari sini ke sini. Oke, lanjut membuat kolom atasnya sini ke sini. Sini ke sini. Dan terakhir ada balok atas sini ke sini. Oke, sudah sesuai. Dan di sini juga menggunakan peletakan jepit. Jadi kita klik kedua titik ini. Lalu kita ke sign, kita ke join, restraints, kita pilih yang ini jepit. Sudah, kita oke saja. Nah, ini sudah terlihat sebagai jepit. Lalu sekarang kita akan menambahkan bebannya di portal ini. Kita ke assign, kita ke frame load. Karena di sini bebannya, kita akan mau menginput beban yang bekerja pada balok dulu, itu merata. Yang Q1 ada 1000 Newton
per meter dan Q2-nya 850 Newton per meter. Assign frame loads, kita ke distribute. Ini sudah arahnya ke bawah, ke gravity. Kita ke sini, add to existing load. Kita bisa klik sini. Dan tadi besar bannya tuh ban beratnya 1000 Newton per meter. Kita bisa input di loadnya merata jadi ke sini ini form load. Bentar. Form load itu 1000 Newton per meter. Nah, nanti dia akan mengonversi sendiri secara otomatis. Kita bisa apply. Di sini sudah terlihat bebannya ada 1 kilonewton. Lalu kita lakukan hal yang sama. Kita klik balok yang atas. Besarnya itu 850 Newton per meter. 850 per meter. Nah, coba kita lihat, kita apply. Oke, sudah. Lalu kita klik OK, kita assign lagi. Kita ke frame loads, kita pilih point untuk memasukkan beban H1 dan H2-nya. H1-nya 150 kN, H2-nya 100 kN. Di H1 itu ada di sini tadi. Ini bisa dengan berbagai cara. Kalau kita klik baloknya, arahnya itu arah X. Jaraknya itu sebesar 5 meter dari titik sini ke sini. Sini jarak 5 meter. Karena di sini arahnya sana, jadi kita tambahkan negatif supaya arahnya ke kiri. Kita klik lagi baloknya, arahnya ke kiri. Bentar, ya sudah. Lalu untuk di atasnya, balok atasnya itu ada 100 kN. Oke, lalu untuk mengecek apakah semua bebannya sudah terinput, kita bisa ke display, lalu ke show object load assign. Kita pilih frame, lalu kita bisa apply. Nah, di sini sudah terlihat semua beban yang dimasukkan. Ini sudah sama dengan apa yang ada di soal. Nah, ini bersama ini ke bawah meratanya. Keduanya itu 850 Newton karena ini sudah dikonversi ke kilonewton. Jadi 0,5. H2-nya 100 kilonewton, 150 kilonewton. Q1-nya 1000 Newton per meter itu dikonversi menjadi 1 kilonewton. Dan untuk melihat apakah portalnya sini sudah sesuai dengan apa ini mendapatkan soal, kita bisa ke display, lalu show mesh element assign, kita pilih frame, lalu section properties kita apply. Nah, ini sudah sesuai. Di bawah atasnya, ke atas, ke bawah, ke bawah. Oke, kita bisa analyze, langsung run analysis, dan modalnya ini kita do not run. Lalu kita klik run now. Ini kita pilih ingin save di mana.
SNM diberikan nama, kita save, dia akan menganalisis. Baik, di sini jadi pada soal kita harus menghitung diagram momen dan lintang. Momennya kita bisa ke sini atau di display, lalu show forces atau stresses, kita pilih frame, lalu ini momennya tuh pilih yang momen 33, show values, kita apply. Nah, sini sebesar ini dalam satuan kilonewton dan meter. Lalu untuk di sebelah sininya share 22 untuk gaya lintangnya yang gambar di kanan, apply. Oke, buat 10. Baik, jadi sudah ada yang di kiri momen, di kanan lintang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.